Siapa sih sebenarnya pria di balik manga Bleach? Salah satu legenda Shonen Jump yang telah terjual lebih dari 120 juta kopi di seluruh dunia, Noiragi Kubo, atau lebih dikenal sebagai Tite Kubo. Kubo lahir pada 26 Juni 1977 di kota Hiroshima, Jepang. Ketertarikannya pada demon, roh, dan dunia supernatural berasal dari budaya lokal Hiroshima yang kaya legenda dan cerita tradisional. Sejak kecil, dia sudah tertarik pada seni visual. Ia menyukai arsitektur, fashion, dan desain. Tanpa disadari, ini akan mempengaruhi gaya dari manganya itu sendiri. Kubo memulai karirnya dengan mengirimkan one-shot ke Weekly Shonen Jump pada usianya yang baru 20-an. Saat itu, di tahun 1996 dengan judul Ultra Unholy Heart Machine, memperlihatkan minatnya pada desain karakter yang memiliki ciri khas tersendiri dengan latar supernatural. Ia lalu merilis seri keduanya dengan judul Zombie Powder pada tahun 1999. Namun, tak berjalan seperti yang ia harapkan. Ceritanya dianggap terlalu rumit dan hanya bertahan 4 volume sebelum resmi dihentikan. Kegagalan ini membuat Kubo mengalami krisis kepercayaan diri. Ia bahkan sempat berhenti menggambar untuk beberapa waktu. Namun, dengan dukungan para editor dan keyakinan Kubo yang masih ingin menciptakan karya besar menjadikannya sebagai titik balik membangunkan keberaniannya untuk berkarya lagi. Dari perjalanan penuh jatuh bangun itulah akhirnya lahir konsep Shinigami, pedang, dan fashion hitam yang kemudian menjadi seri Bleach. Disinilah Bleach menjadi titik balik yang mengubah seluruh hidup Tite Kubo, menjadikannya sebagai salah satu mangaka paling berpengaruh di era 2000-an. Saat kembali berkarya, Kubo menciptakan konsep baru tentang Shinigami modern. Awalnya Bleach ditolak oleh Shonen Jump, namun sang editor legendaris Akira Toriyama, autor dari Dragon Ball, disebut-sebut memberi kata-kata penyemangat melalui pesan pribadi. Kubo yang menerima pesan itu kemudian kembali semangat dan mengirimkan naskah revisi. Sampai akhirnya Bleach resmi dimuat pada tahun 2001. Nama Bleach sendiri memiliki makna yaitu pemutihan sebagai simbol kemurnian roh. Bleach bercerita tentang laki-laki bernama Ichigo Kurosaki yang mewarisi takdir kedua orang tuanya setelah dia mendapatkan kekuatan Shinigami. Dari momen itu, dunia spiritual yang penuh misteri pun mulai terbuka. Seperti pertarungan melawan Hollow, pertarungan epik melawan Arrancar dan Espada, hingga perang besar melawan bangsa Quincy. Salah satu utama Bleach begitu diminati adalah gaya visual Tite Kubo yang sangat khas. Karakter-karakternya yang stylish, penuh ekspresi, desain pedang yang ikonik serta nuansa modern membuat Bleach selalu tampak berbeda dari manga lain. Tentu, gaya ini tidak muncul begitu saja. Kubo banyak terinspirasi dari manga klasik seperti Senseiya, mulai dari penggambaran karakternya, cara drama dibangun, hingga pertarungan yang terasa seperti ritual spiritual. Ia meracik inspirasinya itu menjadi estetika baru yang lebih minimalis dan lebih modern. Bahkan Bleach juga menjadi salah satu pilar Big 3 Shonen Jump bersama Naruto dan One Piece. Dengan 74 volume yang diterbitkan, anime panjang, beberapa film layar lebar, serta merchandise yang tak terhitung jumlahnya. Kesuksesan Bleach sulit dibantah. Ketika animenya tayang pada 2004, popularitas Bleach meledak secara global, memperluas jangkauannya jauh melampaui Jepang, dengan pendapatan mencapai sekitar 1,2 miliar hingga 2 miliar US dollar. Bahkan ketika pengerjaan anime Bleach Thousand Year Blood War tahun 2022 hingga 2023, Kubo juga terlibat ikut serta langsung seperti memberikan desain baru hingga mengawasi pengerjaan dalam produksi animenya. Tidak hanya Bleach, Tite Kubo juga kembali dengan seri baru yang berjudul Burn the Witch. Karya ini cukup menarik karena kisahnya yang memiliki setting tempat yang berbeda dengan Bleach, yaitu berlangsung di Reverse London, di dunia tersembunyi yang menangani makhluk supernatural seperti naga. Menceritakan tentang dua penyihir bernama Nini dan Noel, anggota dari Wingbind yang bertugas mengendalikan dan melindungi kota dari ancaman naga. Meskipun lebih kecil skala ceritanya, Burn the Witch menunjukkan bahwa Kubo masih memiliki sentuhan khas pada karyanya, yaitu dunia supernatural, serta desain karakter yang unik dan perpaduan action yang lebih modern.
Banza Witch. Pada akhirnya, karya-karya Tite Kubo juga menginspirasi mangaka muda. Kubo juga membangun komunitas global yang setia hingga sekarang. Dari tinta yang hampir kehilangan arah, Kubo menemukan kembali jalan yang ingin ia lalui. Hari ini, nama Tite Kubo berdiri bukan hanya sebagai mangaka, tetapi sebagai simbol bahwa harapan selalu bisa lahir dari kehancuran. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika kalian ingin mendapatkan update terbaru dari channel ini, kalian juga bisa request apa yang harus dibahas di video selanjutnya. Sampai di sini, jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.